Selamat pagi Bu Fauzia. Ya, gimana kabarnya Bu? Iya Ibu, ini terkait dengan pengelolaan kinerja, terkait kinerja guru. Itu bulan Mei ini harus selesai 100%. Oleh karenanya saya ingin berdiskusi sebelum finalisasi penilaian terakhir, yaitu tentang refleksi tidak lanjut dari yang kita kerjakan. Ya, pada kesempatan ini juga ingin saya jelaskan Bu Fauzia bahwa penilaian PMM itu ada dua unsur ya. Yang pertama praktik kinerja, yang kedua adalah perilaku kerja. Sedangkan kelengkapan umum dokumen yang Ibu kirim itu ya, sertifikat, tugas sebagai sertifikat itu hanya sebagai tambahan untuk dipertimbangkan. Unsurnya hanya dua, yaitu praktik kinerja dan perilaku kerja. Praktik kinerja apa yang Ibu kemarin lakukan? Mengajar dan telekonsultasi sampai hari ini yang terakhir, atau penilaian tindak lanjut yang Ibu sudah kerjakan. Nah, kalau saya periksa, memang Bu Fauzia di aplikasi PMM-nya itu sudah 2/3, betul ya? Atau 75%, tinggal 25% lagi selesai. Dan saya juga udah lihat Ibu udah mengisi itu, yang terakhir juga tinggal saya nilai Bu. Insya Allah sore ini selesai lah, gitu ya Bu ya. Nah, yang kedua Ibu adalah perilaku kerja. Ya, kalau di laptop Ibu kayaknya belum ada tampilan untuk perilaku kerja ya. Ini adalah unsur yang saya nilai selama Mei sampai Juni, 1 Mei sampai 30 Juni ini yang akan dinilai oleh sekolah terkait dengan perilaku kerja guru-gurunya. Oleh karenanya, supaya satu pemahaman, nanti saya jelaskan aspek apa yang harus Ibu siapkan untuk perilaku kerja ini. Yang ketiga, kelengkapan dokumen Bu ya, tadi sebagai barang pertimbangan aja. Kalau lengkap, insya Allah itu berdampak pada penilaian sekolah pada guru. Saya buka kelengkapan yang sudah Ibu upload atau unggah itu sudah 34 atau 75% juga Bu ya. Dan saya periksa, nih Ibu ya, kita berikan. Ya nanti ya boleh ini sebagai sharing aja Bu ya. Nah, Ibu sudah membuat RHK itu 3 RHK Bu ya. Poinnya 36 poin ya, betul ya Bu ya? Iya, yang sudah Ibu kirim itu RHK 2 dan RHK 3, betul ya? RHK 1 belum ya? Ya, terkait dengan pelatihan mandiri di komunitas belajar. Berarti Ibu harus punya 2, ada, alhamdulillah, berarti lengkap nih. Sudah lengkap berarti 2 sertifikat ya? Alhamdulillah tuh, karena kalau nggak lengkap, nanti Ibu bisa mengganti, boleh mengganti RHK. Pak, saya lebih banyak sertifikat webinar atau seminar, boleh nih. Kayak saya punya seminar webinar 10, saya masukin semua 10, ternyata cuma bisa 8 aja, 32 poin. Nah, Bimtek 1 saya udah 40 dapat Bu. Itu nggak apa-apa. Kemarin saya ngambil pelatihan mandiri tapi nggak sempat, nggak full selesai. Akhirnya udah saya ganti kemarin RHK-nya. Alhamdulillah sekarang udah dapat 40 poin saya Bu. Itu silakan yang bisa diubah. Gitu Bu ya. Artinya Ibu udah memenuhi semua untuk pengembangan kompetensi baik dengan sertifikat. Ada yang mau disampaikan? Ya, PMM sebenarnya nggak banyak Bu. Selama kita bisa memenuhi 32 poin, tapi beda dengan Pomel ya. Kalau Pomel tetap PMM tidak wajib, karena PMM kan hanya menambah sebagai bahan pertimbangan aja nih. Cuma kalau Pomel tetap PMM. Kalau saya kan kemarin ikut juga beberapa kali PMM pelatihan mandiri nggak selesai. Ya akhirnya nggak dapat saya. Akhirnya saya punya webinar, punya seminar, simposium sampai 10. Saya masukkan, upload semua. Alhamdulillah memenuhi syarat gitu ya. Kalaupun tidak terkejar seperti belum dapat sertifikat, bisa diubah RHK berkaitan dengan sertifikat ya. Ternyata Bu Fauzia masih punya sertifikat seminar nih.
itu ganti, tapi alhamdulillah itu udah ada itu ya, udah dapat ya, itu udah memenuhi syarat. Ada lagi mau tanyakan Bu? Cukup ya. Nah, kita kembali ke ini Bu ya, ke beranda praktek kinerja. Kita buka, kita klik. Nah, Ibu sudah di saya udah tinggal nilai ini Bu, tampilannya tuh seperti itu ya. Hari ini juga mungkin selesai saya nilai ya. Saya klik dulu. Nah, ini Bu ya, refleksi tindak lanjut Bu Poja. Nah, yang akan dinilai itu satu, nilai upaya refleksi guru. Upayanya apa tuh Bu Poja yang sudah Ibu lakukan. Kemudian yang kedua, nilai upaya mempelajari guru ya. Saya mempelajari dan Bu Poja ya. Yang ketiga adalah nilai peningkatan kinerja guru. Jadi kinerja guru setelah mengadakan refleksi, bagaimana nih peningkatannya, ada atau tidak gitu ya. Oleh karenanya sebagai kolom diskusi, saya ingin tanya dulu nih, setelah saya observasi, ada rekomendasi yang saya sampaikan di PMM, upaya yang Bu Poja lakukan apa kemarin setelah ada rekomendasi. Silakan. Nah, iya, kan saya ada rekomendasi ya. Rekomendasi saya itu bagaimana dilaksanakan di kelas atau Ibu punya modifikasi lain gitu ya. Silakan Bu. Ada anak yang pas lagi ada pengajian ada yang di saat itu saya juga berusaha untuk mengaktifkan betul, memberikan memberikan semangat pada anak itu untuk membuka materi ataupun pelajaran apa yang dia tidak suka, atau kamu suka atau tidak pelajaran apa gitu. Saya juga pas itu kan pas materi itu saya tanya kamu dia belajar itu kenapa gitu. Ya, intinya mengaktifkan siswa yang masih kuliah. Ya, bisa Ibu menggunakan alat peraga, kan ada 3 kemampuan keterampilan anak yang harus kita pelajari Bu ya. Bahwa anak itu ada yang memang mampunya atau terpacu aktifkannya melihat ya, atau juga mendengar, ada dua-duanya. Nah itu Ibu bisa identifikasi lah gitu ya Bu ya, agar anak yang pas ini apa nih sebabnya nih, oh seperti itu. Nah, nanti Ibu pakai yang multimedia atau pakai alat peraga dengan berpacu. Ya, lebih itu anak suka praktek gitu ya. Betul. Intinya ada upaya perbaikan pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran meningkat Bu ya. Itu Bu ya. Ya itu sudah Ibu lakukan, artinya Ibu sudah mencari solusi terkait anak yang belum aktif Bu ya. Ada lagi Bu yang bisa saya sampaikan? Saran atau usulan? Cukup ya? Ya, itu aja Bu ya. Terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi terkait dengan PMM ya. 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 Assalamualaikum Bu Lin. Ya Pak. Ya, gimana kabarnya Bu Lin? Alhamdulillah sehat ya. Ya ini Bu Lin terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM untuk guru memang harus sudah selesai penilaian kinerja itu di bulan Mei Bu Lin. Nah, untuk finalisasi penilaian ini saya ingin berdiskusi nih dengan Bu Lin terkait dengan refleksi tindak lanjut yang sudah Bu Lin isi nih ya, supaya penilaian saya utuh, objektif terhadap PMM-nya Bu Lin. Baik Bu Lin ya, kalau kita buka aplikasi PMM itu Bu ya, di PMM saya itu Bu Lin sudah 2/3 praktek kinerjanya, atau sudah hampir 75% sudah dikerjakan Bu Lin ya. Tinggal 25% itu pun sudah diisi. Kalau saya lihat sama Bu Lin tinggal saya nilai. Insya Allah hari ini juga paling telat mungkin mau nanti sudah 100% Bu Lin ya. Itu untuk praktik kinerja yang dimulai dari observasi kemarin. Kemudian
ada lagi satu yaitu penilaian perilaku kerja. Ini masih kalau di HP di laptop saya itu tampilannya nomor 1 nih Bulin. Ya, karena apa? Karena masih berjalan penilaian perilaku kerja ini dimulai dari 1 Mei sampai 30 Juni. Ini baru ditutup tanggal 30 Juni Bulin ya. Ya, tapi ada yang ketiga nih Bulin, yaitu kelengkapan dokumen. Bulin ada ya? Udah mengupload kan semua ya? Sudah, Pak. Ya, saya periksa ya. Di sini sih sudah 70% juga. Ya, kita periksa Bulin. Bulin untuk kelengkapan dokumen di pengembangan kompetensi itu Bulin memilih 3 RHK, betul ya? Poinnya 36 poin, betul ya? Itu yang sudah dikumpulkan 16 tambah 4 20, betul. Yang belum itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, itu yang betul ya Bu ya? Sudah diproses. Berarti sertifikatnya belum. berarti PMM kan ini ya? Iya, Pak. Ya. Begini Bu Lina, kalaupun nanti sampai akhir pertengahan Juni belum muncul juga, boleh Bulin foto, screenshot hasil nyata yang terakhir. Atau mau dirubah RHK itu nggak apa-apa. Oh, boleh, Pak. Boleh, bisa sekarang bisa dirubah, diganti. Jadi RHK Bulin, misalnya Bulin masih punya sertifikat webinar, simposium, seminar, masih ada tuh ya, bisa diganti, dimasukkan. Udah harus dari PMM. Apanya? Cuman ini dihapus ya PMM-nya, jadi ganti nanti, itu bisa dirubah. Tinggal tunggu sih Pak, udah Ya. proses. Ya, mudah-mudahan mah muncul ya. Ini PMM berarti 2 ya, 2 sertifikat kan 8. Ya, itu. Jadi kita tunggu nanti prosesnya yang sedang apa namanya berproses Ibu ya. Iya. Kemudian Bulin juga di tugas tambahan sudah mengunggah surat tiket ya, tinggal 1 yang belum diunggah ya Bu ya. Ya, tuh. Untuk kelengkapan dokumen kita kembali ke beranda sebelumnya Bu. Ya, kita klik praktik kinerja ya Bulin ya. Kinerja. Jadi saya memang Bulin tinggal dinilai nih Bulin. Nah ini Bu ya, ada 4 tahapan. Tahapan terakhir ini penilaian ya, dokumen refleksi tindak lanjut. Kalau saya klik, emang Bulin ini terkait dengan refleksi tindak lanjut Bulin, yaitu penilaian upaya refleksi guru. Penilaian upaya refleksi guru. Jadi setelah diobservasi kemarin dan saya memberi rekomendasi upaya apa yang Bulin laksanakan, itu yang kita diskusikan sekarang Bulin. Jadi saya silakan Bulin menyampaikan upaya-upaya yang sudah dilakukan setelah kemarin diobservasi dan saya memberi rekomendasi. Silakan Bulin, bisa disampaikan. Rekomendasinya kemarin sudah saya tuangkan di PMM juga, Iya. Pak. Sedikit menambahkan mungkin ya apa yang sudah kemarin menjadi catatan saya. Insya Allah kedepannya saya akan koreksi lagi Iya. lagi Pak. Terus untuk kelengkapan dokumen juga insya Allah saya Iya. itu sih Pak, untuk refleksi diri sayanya itu insya Allah kedepannya ya Pak dikoreksi lagi. Iya, iya. Gini Bulin, kemarin kan Bulin mengajar tentang apa? Masih ingat? Pancasila. Tentang gotong royong. Gotong royong. Jadi kaitannya dengan kalau Bulin itu apa tuh? Fokus sasarannya waktu Bulin Waktu kemarin sih diskusi sih Pak. diskusi ya. Berarti membuat diskusi kelompok kan Bulin ya? Nah, berarti diskusi kelompok itu tujuannya semua anak bisa berperan aktif gitu kan Bulin ya. Nah upaya Bulin tuh untuk anak aktif di kelompok itu bagaimana gitu upaya Bulin? Sejauh ini sih yang dari yang saya kemarin dari saya juga termasuk memberikan nanti Iya. hal-hal seperti itu sudah saya lakukan. Cuma memang sepertinya anak kita ini kesulitan untuk communication skillnya Pak. Jadi mungkin anakku sebetulnya bisa pengen menyampaikan, cuman bingung bahasanya seperti apa gitu Pak. Yang saya lihat sih seperti itu. Gitu. Jadi anak itu memang kurang aktif ketika diajak berdiskusi berkelompok itu karena
kalau kelas 4 sih alhamdulillah sudah bisa sih Pak sebetulnya berbicara aktif di kelas 1 gitu. Cuma mungkin untuk bahasanya ini mereka apa ya, kurang gitu skill untuk penyampaiannya gitu. Jadi ya kebanyakan masih banyak juga sih yang pasif gitu Pak. Walaupun beberapa setelah diberikan nanti kemudian diberikan rangsangan-rangsangan mereka untuk bisa atau berani berbicara juga ya hanya beberapa aja gitu. Misalnya ya itu Pak susah. Boleh dicoba nanti Bulin ya, karena ini kan terkait dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Iya, Jadi anak itu kalau tidak dibiasakan percaya dirinya tetap dia tidak mau muncul. Makanya ada beberapa cara Bulin ya. Bisa juga nanti Bulin sebelum pembelajaran meminta 3 atau 4 orang tampil untuk mengungkapkan ya hal-hal yang menyenangkan. Nggak perlu lama-lama 1 menit. Yang penting anak bisa ngomong Bulin dia di depan temennya. Terus juga bisa ketika diskusi itu Bulin buat rotasi tuh kok ketuanya itu betul misalnya ada 5 orang ya puter tuh kalau ada diskusi itu jangan ketuanya itu jaga ya itu aja jadi gantian. Jadi nanti dia merasa oh jadi pemimpin saya nih gitu. Itu istilahnya memunculkan kan rasa percaya diri Bu ya. Kenapa anak nggak bisa ngomong? Karena nggak percaya diri gitu ya. Ya pasti tunjuk gitu ya. Iya, insya Allah dia saya jadi ketua nih. Pasti dia ingin tampil bagus gitu ya. Itu upaya yang bisa Bulin lakukan nanti di pembelajaran. Ada lagi Bulin? Sejauh ini saya alhamdulillah proses kegiatan belajar mengajar yang lainnya belum siswa itu belum sepenuhnya terlibat aktif. Iya. Itu aja saran saya Bu ya, nanti tambahkan pembelajaran berikutnya supaya semua anak aktif gitu ya. Ya terkait PNM Bulin, menurut Bulin bagaimana? PNM kan tidak hanya penilaian kinerja nih Bu ya, ada inspirasi, ada apa namanya video pembelajaran yang bisa kita lihat, ada juga administrasi guru yang bisa kita ATM ya amatif gitu. Dan menurut Bulin bagaimana? Sejauh ini sih Pak manfaatnya cukup besar karena banyak sih Pak ilmu baru sih yang bisa pelajari. Cuma memang kendalanya sih ada juga karena mungkin online ketika kita sudah mengerjakan apa namanya rangkaian kegiatannya PNM gitu, kemudian sudah upload aksi nyata, terkadang tuh kendalanya ada aja untuk keluar sertifikat itu. Jadi kadang harus direvisi lagi. Gitu. Kalau untuk ilmu-ilmu baru banyak sih Pak ya. Intinya ada manfaatnya Bu ya. Ya kalau kendala memang dirasakan oleh semua ketika menanti sertifikat, harus banting, harus mengirim pulang gitu ya. Yang itu mungkin perjuangan lebih ya. Tapi ya tadi alternatif Bulin, kalau sampai nggak muncul juga cukup Ibu screenshot senyatanya. Ya boleh PDF. Kalaupun mau diganti ke RAK yang lain silakan. Bulin punya 6 lagi nih sertifikat saya, ya buat aja tuh hapus seperti. Kalau itu alternatifnya Bu ya. Nunggu aja ya, mudah-mudahan pada waktunya muncul. Apa silakan aja Bu, bebas. Ya itu aja Bulin ya. Makasih Bulin ya. Jadi apa namanya? Finalisasi penilaian ini insya Allah akan segera selesai Bu ya. Mudah-mudahan yang kita lakukan dari awal konsentrasi sampai selesai ini, satu bernilai ilmu pengetahuan untuk saya Bulin juga, yang kedua bernilai ibadah. Itu Bu ya. Itu aja Bulin, makasih. Selamat pagi Bu Nisa. Selamat pagi. Iya Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Iya, ini Ibu untuk pengulangan kinerja di PMM ini di bulan Mei ini untuk guru harus diselesaikan penilaian untuk praktek kinerjanya. Tapi ada satu lagi perilaku kerja itu sampai bulan Juni, karena perilaku kerja ini adalah memantau kegiatan-kegiatan guru selama di sekolah. Jadi untuk praktek kinerja nih
tindak lanjut dari observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Anissa harus diselesaikan di bulan Mei ini. Di bulan Mei ini juga, di akhir Mei ini semua guru harus membuat rekap formulir A sampai D untuk diserahkan nanti ke Ibu Marwona. Oleh karena nanti minta bantuan Bu Anissa nanti untuk merekap penilaiannya selama di PMM ini. Jadi mohon bantuannya Bu ya, nanti Bu ya. Baik, kita langsung aja Bu ya, kita buka di aplikasi PMM-nya Bu Anissa. Ya, betul Bu ya. Kalau saya lihat Ibu itu sudah 75% ya Bu ya, betul ya. Di sini kalau kita perhatikan, Ibu tinggal melanjutkan nih, ya. Ini kan belum bisa saya nilai nih ya. Pembinaan kinerja, nilai dokumen, refleksi tindak lanjut Ibu belum isi nih. Ya. Ibu isi nih ya. Karena saya belum bisa nilai biar 100%. Kalau Ibu belum isi nanti saya belum bisa menuntaskan. Nanti mungkin setelah ini silakan Bu Anissa isi ya. Kembali lagi deh ke ini Bu yang tadi Bu ya. Ke beranda yang pertama, yaitu kita perhatikan di kelengkapan dokumen Bu Anissa. Kita periksa ya Bu ya. Kelengkapan Ibu nih, kalau saya lihat RHK-nya Ibu itu ada 36 poin ya. Memang lebih 4 ya. Ibu sudah mengirim beberapa, kayaknya Ibu soalnya lanjutkan draft ya. Sudah bisa mengirim ya. Iya. Jadi meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Nah, kalau ini nggak usah pakai pembel nih atau PMM, pelatihan mandiri ya, bisa sertifikat dari yang lainnya ya Bu ya. Yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, konferensi, simposium, ini sama ya. Bisa ini kalau dipenuhi 36 poin ya. Kemudian Ibu mengambil tugas tambahan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, ini nanti dibuat laporannya dia kalau memang mau dimasukkan sebagai tugas tambahan. Ya. Sudah kita periksa. Berikutnya Bu Anissa, kita ke perilaku kerja. Nah ini Bu ya, saya perlu jelasin perilaku kerja. Ya, perilaku kerja ini kalau kita lihat dari aspeknya, ada 7 aspek yang dinilai dengan akronim berakhlak itu Bu ya. Bu bisa buka ya, ada ya, bisa dilihat Bu ya, kita sama-sama lihat. Nah, berakhlak ini yang itu berorientasi pelayanan. Duanya, A-nya akuntabel ya. Yang ketiga kompeten. Yang keempat harmonis. Yang kelima loyal. Yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Ini nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh semua pegawai Bu ya. Kalau kita memang mencoba ya supaya semua 7 aspek ini ada pada diri kita ya. Jadi Bu Anissa diharapkan selama periode penilaian ini dari Mei sampai Juni ya bisa penilaian perilaku kerjanya minimal baik, gitu, minimal baik. Kalau cukup udah nggak bisa dilanjutkan, tapi minimal baik itu insya Allah saya juga ingin di atas ekspektasi tuh ya. Tapi bagaimana nanti saya minta rekapan absennya, kalau PNS dan ASN itu Bu nanti di screenshot intinya yang di kimobnya. Ya betul Bu, nanti dilaporkan untuk di perilaku penilaian kinerja. Itu untuk absensi, karena absensi kaitannya dengan tadi akuntabel. Di sini ada Bu, akuntabel itu unsurnya kalau kita baca Bu ya, adalah melaksanakan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Makanya di sini disiplin, di unsur disiplin.
Insya Allah saya nggak perlu menjelaskan mendetail dah, Ibu Anissa bisa paham. Berikutnya penilaian perilaku kerja juga dari administrasi Ibu nih Bu. Nih alhamdulillah saya udah periksa nih Bu ya. Nah ini Bu ya. Nah ini Ibu saya serahin lagi. Nah saya ingin melihat dari Ibu daftar nilai. Oh, daftar nilai kita bisa ambil. Iya silakan. Gak apa-apa ambil dulu Bu ya. Iya oke Bu ya. Absen betul. Tinggal dicap Bu ya, tinggal dicapin ini. Ya, ya betul. Kemudian daftar ini ya udah lengkap gitu ya. Jadi kalau sekarang kan kurikulum Merdeka Bu mau format penilaian silakan dulu. Tidak usah terpaku dengan dari buku yang ada ya Bu ya. Kalau memang nyaman dengan penilaian seperti ini silakan. Yang penting ada penilaian siswa. Nah, kan kemarin saya ada guru yang nanya, Pak, yang ini minta-minta nggak usah begini gitu ya. Jadi Ibu boleh mengembangkan masing-masing. Yang penting ketika ditanya, awas mana penilaiannya, ada Bu ini, nggak bakal disalahin. Itu Bu ya. Nah, itu aja Ibu. Makasih nih sudah melengkapi administrasi. Mohon tangan Bu. Ini saya aja. Ya gitu aja Bu Anissa ya. Makasih. Selamat siang Bu Ajel. Ya, gimana kabarnya Bu? Ya, sehat ya. Begini Bu Ajel terkait dengan pengelolaan kinerja ya, untuk guru program ini harus selesai untuk penilaian praktik kinerja Bu Ajel. Tapi memang ada satu lagi yang belum selesai, yaitu penilaian perilaku kerja. Nanti saya mungkin akan menampilkan Bu Ajel ya beberapa kinerja yang sudah Bu Ajel lakukan dari praktik kerja, kemudian kelengkapan dokumen. Saya periksa memang Bu Ajel sudah capaian sudah 75% ya Bu ya. Kemudian yang terakhir pun sudah di situ Bu Ajel ya. Tinggal saya nilai, insya Allah setelah diskusi ini paling berat mungkin nanti malam udah 100%. Kemudian yang kedua adalah ini Bu Ajel kelengkapan dokumen. Ibu bisa lihat juga kali ya kelengkapan dokumen yang Bu Ajel sudah kirim terkait dengan pengembangan kompetensi Bu Ajel. Ya Bu Ajel memilih 2 LHK ya? Iya Pak. Betul ya? Yang sudah dikirim itu yang pertama yaitu 24 poin. Itu pelatihan dan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan budaya riset dan teknologi. Kemudian yang kedua pelatihan mandiri Bu Ajel. Sampai di mana nih pelatihan mandiri Bu Ajel? Sampai aksi nyata Pak. Nah, kalaupun besok Bu Ajel nggak dapat, waktu aja aksi nyatanya kirim ya. Ya, atau pengen dirubah, sekarang bisa dirubah Bu Ajel. Caranya dirubah. Oh, saya masih punya sertifikat banyak. Iya, dirubah bisa. Nanti dirubah, silakan. Ya, jadi seperti kemarin beberapa teman juga ada beberapa peserta merubah RK-nya karena dia banyak memperoleh banyak sertifikat webinar, seminar, simposium, bimtek itu bisa ditampilkan. Itu Bu Ajel ya. Kalaupun nanti belum bisa terbit sertifikat untuk PNM-nya Bu ya. Kemudian untuk tugas tambahan Bu Ajel juga sudah mengumpulkannya sebagai sertifikat. Ya, jadi tahapannya sudah 70% Bu Ajel. Baik, kembali ke ini Bu Ajel, ke praktik kinerja ya. Kita klik aja Bu Ajel. Yang Bu Ajel sudah isi. Ya. Tahapan terakhir yaitu dokumen refleksi tindak lanjut. Di sini saya tinggal menilai Bu, ya, tampilan di dapur saya tinggal menilai. Ibu artinya Bu Ajel udah ngisi. Ya. Jadi di sini Bu Ajel format yang harus dinilai itu aspek nilai upaya refleksi guru. Jadi forum ini sebagai diskusi saya sharing dengan Bu Ajel terkait upaya Bu Ajel setelah kemarin diobservasi, kemudian diberi rekomendasi upaya Bu Ajel apa nih? Nanti Bu Ajel silakan mengatakan untuk didiskusikan.
sebelum saya menilai. Gitu. Silakan Bu Ajel. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk upaya tindak lanjut dalam disiplin positif, saya memerlukan bagaimana siswa itu melakukan disiplin positif tanpa adanya paksaan. Jadi disiplin positif itu untuk siswa harus kuat, Pak. Itu diperlukan kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan rekan kerja, orang tua, dan guru dan serta kepala sekolah. Kesulitannya itu mungkin dalam disiplin positif untuk saya sendiri, Pak, menahan emosi ya, Pak. Bagaimana anak-anak saat kegiatan pembelajaran itu masih belum disiplin, belum konsisten, Pak, dalam kesepakatan kelas itu. Terus masih banyak siswa yang belum paham bagaimana disiplin positif harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab itu sendiri. Iya, Bu ya. Ya, tadi bagus sekali. Terutama yang tadi kolaborasi gitu. Itu emang itu kunci apa ya, kesuksesannya ada kolaborasi kita, Pak, antara guru dengan teman guru dengan kepala sekolah, guru dengan orang tua, itu harus selalu dilakukan. Untuk kesepakatan kelas memang harus dibiasakan anak-anak ya, diingatkan ke anak-anak bahwa ini kesepakatan bersama yang buat sekarang kan dari siswa. Untuk konsisten-nya anak tergantung kita untuk selalu mengingatkan, dan yang utama juga jangan dilupakan komunikasi dengan orang tua. Itu kuncinya, kolaborasi dan komunikasi belajar. Insya Allah tambah baik nanti kondisi kelas belajar karena sudah berupaya meningkatkan ya kualitas pembelajaran di kelas belajar. Itu aja Bu Ajel, terima kasih Bu Ajel ya atas kesempatan kita untuk berdiskusi dalam rangka menyelesaikan PMM ini.